fama wafaqa sunnah, yang sesuai dengan sunnah maka dia terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madhmum, yang bertentangan dengan syariat maka itu tercela. Imam Syafi'i. Ini saya kalau mau bacain Pak, tuh lihat tuh. Banyak sekali ulama. Yang tadi saya omong itu bukan pandangan saya. Itu pandangan yang diwariskan oleh ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Bahwa bid'ah atau hal baru tidak semuanya bisa dibilang tercela dan sesat. Kalau hal baru itu sesuai dengan syariat atau ada landasannya dalam syariat, maka dia tidak bisa dibilang sebagai bid'ah yang sesat. Itu celaan terhadap bid'ah di dalam agama. Artinya bahwasanya bid'ah itu tercela di dalam agama. Dan pengarang kitab rahimahullah sudah membawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang itu, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Dari Al-Quran diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, sebagian para ulama menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus di atas tanah. Kemudian berkata, inilah jalanku yang lurus. Apa itu? Yaitu Islam. Apa itu? Yaitu Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kaitan antara ayat dengan bab. Itu bahwasanya mengikuti atau beragama Islam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan lurus yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang ada di kiri kanan yang dibuat oleh Nabi. Di samping jalan lurus atau garis lurus tadi dibuat garis-garis lain kiri dan kanan. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang ini. Kenapa? Karena apabila kalian ikuti, kalian akan bercerai-berai, terpecah belah. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kenapa terpecah belah? Karena jauh dari petunjuk Rasulullah SAW, atau menjauh dari petunjuk Rasulullah SAW, yaitu melenceng dari petunjuk Nabi SAW. Itulah yang dikatakan bid'ah. Entah bid'ah yang sampai membuat seseorang keluar dari Islam, atau bid'ah yang tidak sampai membuat seorang keluar dari Islam. Yang penting apabila kalian mengikuti jalan-jalan yang ada di kiri kanan ini, fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan terpecah belah dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu beratas jalur, jangan melenceng. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berhati-hati orang-orang yang yukhalifuna an amrih, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi petunjuk Nabi namanya bid'ah, itulah bid'ah. Diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzin, hendaklah berhati-hati
orang-orang yang ingin menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati, kenapa? Antusibahum fitnah. Kalau mereka nanti akan tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau kalau tidak mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam bahasa agama disebut dengan bid'ah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari sunnah juga disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang membuat suatu urusan baru dalam agama ini maka dia tertolak. Di bahwasanya bid'ah, yang melakukan perbuatan bid'ah sekalipun dia mengira bahwasanya itu baik, anggapannya adalah ibadah, maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan turun juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu, segala yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan seluruh bid'ah itu sesat, dan seluruh yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis yang semisal banyak. Hadis yang semisal yang menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Atau yang sebelumnya tadi, yaitu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang intinya menjelaskan hati-hati. Hendaklah kalian menghindari hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah dan itu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan. Dan juga di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya tentang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata beliau, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dulu orang-orang, Hudzaifah berkata, dulu ini siapa Pak maksudnya? Kalau Hudzaifah mengatakan dulu orang-orang, itu orang-orang di zaman beliau, itu sahabat-sahabat Nabi, berarti sahabat-sahabat Nabi. Ya. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dulu orang-orang itu para sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi SAW tentang yang baik-baik. Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami. Itu minta agar ditunjuki amalan-amalan atau ibadah-ibadah atau zikir-zikir yang bagus untuk dilakukan. Kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tapi aku bertanya kepada Nabi SAW tentang yang buruk-buruk. Untuk apa? Makhafata ayyudrikani, khawatir kalau seandainya tidak tahu itu buruk, aku akan terjerumus ke dalamnya. Jadi ingin tahu apa saja yang buruk-buruk yang harus dihindari
agar jangan terjerumus ke dalamnya. Faqultu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, ya hai Rasul, kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr faja'ana Allah bihadzal khair. Dulu kami di masa jahiliyah, banyak kelakuan-kelakuan jahiliyah yang tak benar kami kerjakan, sampai datang agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Setelah kebaikan Islam ini, adakah lagi keburukan-keburukan? Ini setelah nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kami, apakah setelah ini akan ada lagi masanya nanti untuk keburukan-keburukan? Kata Nabi SAW, na'am, ya. Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu an, kemudian kalau iya ada keburukan setelah itu lagi muncul, adakah lagi kebaikan setelahnya? Qala na'am wa fihi dakhan. Ya. Setelah itu datang lagi kebaikan, akan tetapi ada kotoran-kotorannya. Ada daki-dakinya lah. Sehingga hendak sebaik zaman yang sebelumnya ketika kalian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa ma dakhanu? Apa bentuk kotoran atau yang mengotori ini apa ya Rasulullah? Qal qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Itu akan ada sekelompok orang yang mengikuti sunnah bukan sunnahku, berpetunjuk bukan kepada petunjukku. Ini kata Nabi SAW. Itu dipuji atau tidak dipuji, Pak? Dipuji atau dicela oleh Nabi? Dicela oleh Nabi. Itu akan ada sekelompok orang nanti, masih ada kebaikan-kebaikan setelah keburukan itu, muncul lagi kebaikan, masih tetap ada, akan tapi tidak sebaik yang sebelumnya. Sudah bercampur. Apa keburukan yang ada pada waktu itu? Yaitu qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Mereka bersunnah bukan dengan sunnahku, berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, setelah keburukan itu, setelah kebaikan yang tidak murni lagi, apakah muncul lagi keburukan atau ada lagi keburukan-keburukan setelah itu? Qala na'am, kata Nabi, ya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Itu nanti akan ada dai-dai yang akan menyeru ke pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengikuti dai-dai ini, mengikuti ajakan-ajakannya, maka mereka akan mencampakkan dia ke neraka jahanam. Ingat, itu akan ada dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka jahanam. Siapa yang mengikut maka akan tercampakkan ke dalam neraka jahanam. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, kalau gitu tunjukkan kepada kami, sebutkan ciri-ciri mereka. Qala na'am, ya. Kata Nabi SAW, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Yaitu orang-orang yang mereka ini dari kalangan kita. Kalangan siapa maksudnya, Pak? Dari kalangan orang Islam, kaum muslimin. Jadi bukan orang-orang dari luar Islam. Dai-dai ini adalah dai-dai dari dalam Islam sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan bahasa kita. Bahasa apa maksudnya? Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa agama Islam.
memakai dalil dari Al-Quran, memakai dalil dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tidak tahu dengan Al-Quran, bukan tidak tahu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat mereka. Tapi kata Nabi, du'atun, bisa jadi ini adalah da'i-da'i yang akan menyeru kepada neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik. Kata Hudzaifah, apa pendapat engkau, apa saran, apa wasiat engkau untukku apabila aku bertemu dengan zaman itu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap bersama jamaah kaum muslimin, bersama pemimpinnya. Engkau tetap bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Artinya apa? Itu da'i-da'i ini nanti akan menyeru kalian untuk melakukan kudeta, akan menyeru kalian untuk melakukan perlawanan terhadap pemimpin, penguasa. Seperti dilakukan siapa? Khawarij. Akan menyeru kalian untuk membangkang kepada penguasa. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang akan menyeru kepada neraka jahanam, pintu-pintu neraka jahanam. Dan jangan dikira bahwasanya mereka ketika berbicara tidak paham agama atau tidak tahu dalil Al-Quran dan Sunnah. Sangat tahu. Kata Nabi SAW, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan lisan kita. Mereka tahu Al-Quran, mereka pakai dalil Al-Quran, mereka pakai dalil dari Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak dipahami sesuai dengan pemahaman para ulama. Tidak dipahami sesuai dengan pemahaman para ulama. Kok bisa? Iya. Khawarij ketika mereka melakukan kudeta terhadap Ali bin Abi Thalib, apa alasan, apa dalil yang dia pakai, Pak? Itu Al-Quran. Yang dia pakai dalil Al-Quran, dari Al-Quran. Ini Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian setelah itu diajak oleh Abdullah bin Abbas untuk berdialog. Sehingga banyak di antara mereka yang bertaubat dan kembali kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, apabila kalian temukan orang-orang yang seperti itu, kata Nabi SAW, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kalian selalu bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Jangan membelot, jangan melakukan perlawanan, jangan mengkudeta. Makanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu perintah untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Selama tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib taat dan patuh. Bahkan dikatakan di dalam sebagian lain itu wajib untuk taat dan patuh kepada pemimpin barran kana au fajira, entah dia pemimpin yang taat ataupun pemimpin yang fajir, yang suka bermaksiat. Kalau seandainya dia fasik, melakukan perbuatan maksiat, maka dosanya dia yang menanggung. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Faqultu fa in lam takun lahum jama'ah wala imam. Kata Hudzaifah, apabila tidak ada jamaah, tidak ada imam, sudah kacau balau, maka apa yang harus aku lakukan? Qal fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kalau sudah kacau balau, tidak ada lagi, tidak tahu lagi mana yang diikuti, sudah berkecamuk fitnah itu, maka singkirkan, menyingkirlah dari kelompok-kelompok. Jangan nimbrung bersama kelompok-kelompok itu. Jangan ikut-ikutan masuk ke salah satu kelompok yang tengah berkecamuk itu. Tidak. Hindari. Tilkal firaqa kullaha. Jauhi kelompok-kelompok itu semuanya.
Walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik. Sekalipun engkau harus menggigit kulit kayu. Tidak ada yang dimakan lagi karena menjauh dari orang banyak yang memang sudah kacau balau suasananya, sehingga tidak ada lagi yang dimakan kecuali misalnya kulit kayu atau pokok daun-daun, maka biarkan. Walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut. Biarlah seperti itu sampai engkau mati, wa anta 'ala dhalik. Engkau tetap menjauh dari kelompok-kelompok tadi. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qaulu yahduna bighairi hadi, arti yahduna bighairi hadi, istannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, yaitu berpetunjuk bukan dengan petunjuk Nabi atau cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Itu al-hadyu al-hay'ah was-sirah wat-tariqah. Qaulu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha qal al-ulama haula man kana minal umara yad'u ila bid'atin dalalah akhar al-khawarij wal qaramitah wa ashab al-mihnah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, arti du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, yaitu dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang mengikutinya maka akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam itu, yaitu al-ulama. Ulama yang macam mana? Yang yad'u ila bid'atin dalalah, yang menyuruh kepada bid'ah. Seperti siapa? Seperti al-khawarij. Seperti al-khawarij. Ini yang ada kaitan antara hadis ini dengan bab itu dhammul bid'ah. Celaan terhadap bid'ah. Bahwasanya khawarij yang mengusung pemikiran-pemikiran bid'ah itu adalah merupakan salah satu dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam yang harus dihindari. Khawarij, qaramitah atau ashab al-mihnah, yang mereka ini mengusung pemikiran-pemikiran bid'ah. Pemikiran bid'ah apa? Yaitu melawan pemimpin. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah taat dan patuh kepada pemimpin, akan tapi khawarij tidak, melawan kepada penguasa. Pindah kita kepada perkataan-perkataan para sahabat. Ini beberapa sudah kita baca ya. Tabi'in, perkataan dari tabi'in. Jadi pengarang kitab rahimahullah menukilkan dalam bab ini, yaitu celaan terhadap bid'ah, dalil-dalil baik dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW, perkataan-perkataan para sahabat dan juga perkataan-perkataan tabi'in. Artinya bahwasanya seruan untuk mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah itu adalah merupakan seruan yang selalu disampaikan oleh para ulama, baik dari generasi sahabat ataupun tabi'in atau yang setelah mereka. Sekarang dari generasi tabi'in, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, amma ba'd usika bitaqwallah wal iqtisad fi amrih wattiba'i sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhditsun ba'da ma jarat bihi sunnatuh. Aku berwasiat kepada engkau agar bertakwa kepada Allah
Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Wal iqtisad fi amrih. Kemudian ekonomis dalam urusan agama ini. Dalam beragama, ekonomis. Ekonomis artinya apa? Ikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak usah mengada-ngada. Itu dia ekonomis. Sehingga dikatakan dalam sebagian perkataan ulama salaf juga, iqtisadun fis sunnati khairun min ijtihadin fil bid'ah. Ekonomis di dalam mengikuti sunnah. Tidak banyak yang dikerjakan, akan tapi mengikuti sunnah itu lebih baik daripada ijtihadin fil bid'ah, bersungguh-sungguh akan tapi dalam bid'ah, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Banyak yang dia kerjakan, banyak amalan-amalan yang dia perbuat, akan tapi menyelisih sunnah. Itu tidak lebih baik daripada sedikit akan tapi mengikuti sunnah. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Wa tark ma ahdatsal muhditsun ba'da ma jarat bi sunnatun. Dan meninggalkan apa yang dibuat oleh orang-orang yang mengarang-arang dalam urusan agama ini. Setelah jelas sunnah Nabi SAW, tinggalkan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la yasihul qawlu illa bi'amal, wa la yasihu qawlun wa amal illa biniyah, wa la yasihu qawlun wa amalun wa niyatun illa bis sunnah. Tidak sah perkataan tanpa perbuatan. Kalau seandainya kita mengatakan suatu maka kerjakan. Wala yasihu qaul wa amal illa biniyah. Dan tidak sah perkataan dan perbuatan tanpa niat. Harus ada niat di dalam mengerjakannya. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu qaulun wa amalun wa niyatun illa bis sunnah. Dan tidak sah perkataan, perbuatan dan niat kalau tidak sesuai dengan sunnah. Mengikuti sunnah, ikuti sunnah. Tidak cukup perkataan yang baik saja, tidak cukup perbuatan yang baik saja, amalannya baik, tidak cukup. Tidak cukup niatnya baik tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak cukup juga. Harus sesuai dengan sunnah. Makanya dalam bab sebelumnya bahwasanya di antara syarat diterimanya amal yaitu mengikuti sunnah, melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ashabil kalam ay yudrabu bil jarid wa yuhmalu 'ala al-ibil wa yutafu bihim fil 'ashair wal qabail wa yuqal hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah wa akhadha fil kalam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukuman untuk orang-orang yang belajar ilmul kalam. Nah, coba Pak, ilmul kalam yang banyak di kampus-kampus mempelajarinya, dan seolah-olah ini adalah merupakan cara yang paling baik atau suatu metode yang harus dipelajari untuk memahami agama dengan baik. Tanpa belajar ilmu kalam, tidak akan baik pemahaman kita. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hukmi fi ashabil kalam, hukuman untuk orang-orang yang belajar ilmu kalam, yang berbicara dengan ilmu kalam, ayudrabu bil jarid. Itu dipukul dengan pelepah korma, cambuk, dipukul, didera. Tidak cukup seperti itu. Wa yuhmalu 'alal ibil. Kemudian setelah itu diletakkan di atas onta. Wa yutafu bihim fil 'ashair wal qabail. Kemudian setelah itu diarak keliling kabilah-kabilah. Bawa. Untuk diberitahukan apa? Yuqal, diberitahukan. Nah, coba lihat. Inilah hukuman untuk orang-orang yang meninggalkan Alkitab was sunnah, kemudian sibuk dengan ilmu kalam. Ini peringatan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Peringatan tentang apa? Tentang bahaya ilmu kalam, atau bagaimana beliau membenci ilmu kalam.
Tapi katanya tidak bisa kita paham agama dengan baik tanpa mempelajari ilmu kalam. Kita katakan, apakah ilmu kalam ini sudah ada di zaman Nabi, di zaman sahabat? Tidak ada di zaman sahabat, tidak ada ilmu kalam. Ilmu kalam jauh setelah zaman sahabat baru muncul. Apakah para sahabat pemahaman-pemahamannya dalam urusan agama ini diragukan? Tidak diragukan. Padahal mereka tidak ada belajar ilmu kalam. Tapi pemahaman mereka adalah pemahaman yang lurus, yang benar, yang bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Disuruh untuk mengikuti para sahabat, mempedomani, meneladani para sahabat. Kalau ia baik, tentu sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Atau paling tidak, kalau tidak diajarkan oleh Nabi, tentu para sahabat sudah mempelajarinya. Akan tapi ternyata tanpa belajar ilmu kalam, para sahabat paham tentang agama ini dengan baik. Bahkan sebaik-baik pemahaman umat Nabi Muhammad SAW terhadap agama ini adalah pemahaman as-sahabah. Pemahaman as-sahabah. Ini ilmu kalam. Kemudian kaitan antara perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan pembahasan kita Dhammul Bid'ah, itu kata-kata beliau, hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah. Inilah hukuman balasan untuk orang yang meninggalkan Alkitab was sunnah wa akhadha fil kalam, kemudian sibuk dengan ilmu kalam. Bahwasanya mempelajari ilmu kalam, sibuk dengan ilmu kalam, itu adalah merupakan salah satu bentuk penyelisihan terhadap sunnah yang dicela oleh Nabi SAW. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membencinya. Sehingga beliau katakan hukuman untuk orang-orang seperti ini adalah dicambuk, kemudian setelah itu dikelilingi, diarak, dibawa keliling kampung, supaya orang-orang tahu ini bahayanya kalau seandainya saya belajar ilmu kalam. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dengarkan azan. Berikut perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, itu perkataan Al-Imam Malik yang menjelaskan tentang tercelanya perbuatan bid'ah. Karena ini dalam bab Dhammul Bid'ah, celaan terhadap bid'ah. Baik dari Al-Quran atau hadis atau perkataan para sahabat atau perkataan tabi'in dan ulama yang setelah mereka. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama Islam, kemudian dia menganggap itu baik, berarti dia telah mengira bahwasanya Nabi Muhammad telah berkhianat terhadap amanah yang dipikulkan oleh Allah di pundaknya, itu menyampaikan risalah. Kenapa seperti itu dipahami oleh Imam Malik rahimahullah? Karena Nabi SAW sudah ajarkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama sudah disempurnakan, artinya berarti tidak perlu ditambah-tambah. Kemudian orang ini justru membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, seolah-olah orang itu mengatakan tidak, masih ada yang lain yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad, ini dia yang aku perbuat sekarang, seolah-olah seperti itu. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, seolah-olah dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat di dalam menyampaikan risalah, tidak amanah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, yaitu di haji wada' Nabi SAW menerima wahyu ayat ini.
telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna artinya jalankan saja, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, tidak usah buat-buat yang baru. Maka kata beliau selanjutnya, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Maka yang dulu tidak dianggap agama di zaman Nabi, di zaman sahabat, jangan dianggap agama sekarang. Kalau seandainya ada orang-orang di zaman sekarang atau setelah itu yang menganggap sesuatu yang baru itu adalah merupakan bagian dari agama, sehingga apabila ada orang yang tidak mengerjakan dikecam, dicela, kenapa seolah-olah meninggalkan petunjuk agama, padahal dulu tidak ada. Maka kata Al-Imam Malik rahimahullah, seharusnya fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Yang dulu bukan bahagian dari agama, yang dulu tidak dianggap agama, maka selama-lamanya tidak boleh dianggap agama setelah itu. Tidak boleh diyakini sebagai bahagian dari agama. Apapun dia. Membuat suatu ritual-ritual yang baru orang misalnya sekarang diyakini bahwasanya itu adalah merupakan ibadah, bagian dari agama. Kita tanyakan, ada tidak petunjuk Nabi SAW mengatakan seperti itu? Oh, tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, maka berarti dia bukan dari agama. Tidak usah kerjakan atas dasar itu adalah merupakan agama, karena agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal iqtida'u wa tarkul bid'ah. Dasar akidah ahlu sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikutinya, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan para ulama sebelumnya, yaitu nukilan dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela bid'ah. Sehingga satu hal yang perlu kita simpulkan dari sini, bahwasanya bid'ah di dalam agama adalah merupakan sesuatu yang tercela. Kemudian yang kedua, peringatan-peringatan agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah atau tidak terjerumus dalam bid'ah adalah merupakan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh orang-orang saleh terdahulu. Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, atau ulama-ulama setelah mereka senantiasa memperingatkan kaum muslimin tentang bahaya bid'ah. Selalu diingatkan. Dan perkataan-perkataan mereka dari beberapa generasi tadi itu kita lihat. Ini beberapa contoh saja yang dinukilkan oleh pengarang kitab rahimahullah. Jadi memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, agar jangan melakukan sesuatu yang bid'ah, agar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam beragama adalah merupakan cara yang telah ditempuh oleh orang-orang saleh terdahulu. Cara yang telah ditempuh, yang diajarkan oleh orang-orang saleh terdahulu itu mengikuti sunnah, diajak untuk mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengada-ngada dalam urusan agama. Khamisan, al-bid'ah madhmumah min wujuh. Berikut kata beliau rahimahullah, bid'ah itu tercela. Kenapa dia tercela? Kenapa dicela di dalam agama? Dhammul bid'ah tadi, celaan terhadap bid'ah. Kenapa al-bid'ah madhmumah min wujuh? Dia tercela karena beberapa hal, atau ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, qad ulima bit tajarub anna al-uqula ghair mustaqillah bi masalihiha dun al-wahy wal ibtida' mudadun li hadzal amal. Sudah dimaklumi bahwasanya akal pikiran manusia ini
Tidak bisa untuk menentukan maslahat dengan sendirinya tanpa bimbingan wahyu. Bahwasanya akal pikiran kita ini tidak bisa menentukan mana yang maslahat kalau tidak ada bimbingan wahyu. Artinya untuk mengetahui mana yang baik sehingga kita ikuti, mana ibadah yang seharusnya kita pedomani, kita amalkan, harus ada wahyu. Harus ada wahyu. Tidak mungkin kita bisa menyimpulkan sendiri, tidak bisa tanpa ada bimbingan wahyu. Kenapa? Karena bisa jadi yang pertama itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kalau seandainya kita memutuskan menurut kita baik di sini, tempat lain mungkin belum tentu baik. Di tempat lain belum tentu baik. Misalnya suatu ketika saya menghadiri suatu pemakaman. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, masukkan ke dalam kubur, maka ada di antara tokoh masyarakat atau orang-orang tua di situ yang mengatakan azankan, azankan. Kata yang lain apa, Pak? Azankan apa? Qomatkan katanya. Nah, coba. Yang mana yang diikuti, Pak? Yang azankankah atau qomatkan? Kalau seandainya tidak mengikuti wahyu, mungkin jangan-jangan qomatkan apa? Takbiran katanya. Nanti jangan itu pula nanti. Padahal kalau seandainya dirujuk kepada wahyu, selesai. Adakah dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menyuruh orang untuk mengazankan mayit atau mengiqamahkan? Kalau seandainya anda ada, ya sudah. Seberapa banyak orang yang meninggal? Sudah sekian banyak, jutaan orang yang meninggal, ribuan orang yang meninggal dari zaman Nabi SAW, zaman ulama salaf lah. Kita ambil ulama salaf, sahabat tabi'in atau tabi'in yang meninggal. Adakah mereka mengumandangkan azan atau mengiqamatkan? Kalau seandainya tidak ada, ya sudah, tinggalkan. Jadi jangan pakai pikiran kita patokannya, karena pikiran kita atau ide kita, pendapat kita belum tentu baik diterima oleh orang lain. Makanya apa patokannya berarti? Yaitu al-wahyu. Wahyu. Kalau bukan Al-Quran atau hadis, itulah mengikuti sunnah. Dan al-ibtida' melakukan bid'ah itu adalah menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Makanya dia tercela. Sebab lain kenapa bid'ah itu tercela? Asy-syari'ah ja'at kamilah, la tahmilu ziyadata wala nuqsan. Agama ini sudah sempurna. Tidak bisa ditambah-tambah atau tidak perlu ditambah-tambah, dan tidak perlu untuk dikurangi. Tidak boleh untuk dikurangi. Sudah sempurna. Maka apa yang diajarkan di dalam agama itu yang kita pedomani. Dan bid'ah kalau bukan menambah-nambah atau mengurang. Al-mubtadi' mu'anid li syara' wa musyaqqun lahu. Kenapa bid'ah itu tercela? Karena al-mubtadi' ahlul bid'ah atau orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah ini adalah orang yang menentang syariat. Allah katakan sudah sempurna, dia mengatakan tidak, saya masih ingin melakukan yang ini, sekalipun belum diajarkan oleh Nabi SAW. Seolah-olah seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik tadi. Nabi SAW mengajarkan seperti ini zikirnya, dia justru enggak, saya mau buat zikir yang baru, saya mau buat zikir hasil kreativitas saya sendiri. Padahal Nabi SAW telah ajarkan. Maka al-mubtadi' mu'anid li syara' wa musyaqlah, orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, ahlul bid'ah ini, itu seolah-olah berarti dia menentang agama, menentang syariat agama. Al-mubtadi' muttabi'un li hawah. Kenapa bid'ah itu tercela? Karena al-mubtadi', orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, ahlul bid'ah ini adalah pengikut hawa. Itu keinginan-keinginan hawa nafsunya saja.
bukan berpedoman kepada dalil agama, petunjuk agama. Li'anna al-aqla idza lam yakun muttabi'an li syara' lam yabqa lahu illa ittiba'al hawa. Karena akal ini kalau tidak mengikuti, dia tetap mengikuti agama, tetap mengikuti Al-Quran, tetap mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah harusnya jangan kerjakan ini, jangan kerjakan. Ketika dia mengerjakan itu, yang itu tidak sesuai dengan sunnah, berarti dia mengikuti hawa namanya. Al-mubtadi' qad nazzala nafsahu manzilatal mudahi lisyari'. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, suka melakukan perbuatan bid'ah, ahlul bid'ah, ini seolah-olah memposisikan dirinya sebagai penyaing syarak yang telah membuat syarak. Siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah berarti dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah buat ketetapan di dalam Al-Quran atau melalui nabinya yang mulia Muhammad SAW, kemudian orang ini membuat tandingan baru, seolah-olah menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa poin tadi, maka layak atau pantas dikatakan bahwasanya bid'atun itu mazmumah, tercela. Makanya diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk menghindari, jauhi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa dalil baik dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat atau tabi'in dan ulama-ulama yang lain setelah mereka, yang menjelaskan tentang bahwasanya bid'ah itu tercela dalam agama. Dhammul bid'ati fid din. Sekali lagi, yaitu bahwasanya bid'ah tercela dalam agama. Adapun di luar agama, itu yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia kita, kalau seandainya tidak bertentangan dengan agama Allah SWT, maka silahkan kita untuk kreatif membuat ide-ide selagi tidak melanggar ketentuan agama. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi dalam urusan agama, ittabi' wa la tabtadi' faqad kufitum, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi, ikuti, jangan mengada-ngada, sudah dicukupkan oleh Allah untuk kalian. Wa sallallahu wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.